Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah mabadu kepada Bapak Faridlo selaku dosen pengampu mata kuliah PKN yang saya hormati. Tak lupa juga kepada teman-teman kelompok yang saya hormati. Semoga di malam ini, terkhususnya di bulan suci Ramadan ini, kami masih diberkahi dan juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ke pembahasan, yaitu di malam sekarang kita akan membahas ataupun terutamanya mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu, yaitu kita akan membahas perihal topik ataupun isu-isu yang akan kami bahas. Oke, di malam ini terutama kita akan membahas 2 poin. Yang pertama itu akan membahas pemilihan topik yang akan kita analisis ataupun kita bahas selanjutnya. Terus yang kedua, kita akan membagikan tugas ke setiap orangnya untuk menganalisis topik tersebut. Oke ya, langsung saja untuk mengefektifkan waktu supaya tidak larut malam. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu kita akan memilih salah satu topik yang akan kita bahas di tugas ini. Oke, kita mulai kesepakatan bersama. Silakan barangkali dari teman-teman ada yang mau mengajukan salah satu topik ataupun isu-isu terkini untuk pembahasan ataupun tugas di PKN ini. Izin moderator, izin masuk. Silakan. Mungkin saya berikan satu opsi ya terkait sekarang yang lagi viral tuh, terkait penyiraman air keras terhadap aktivis oleh seorang tidak dikenal. Mungkin itu kalau dari saya pribadi, mungkin dari yang lain dia mengajukan opsi kedua, mangga itu misalkan. Oke, baik. Izin moderator. Opsi pertama tentang topik. Silakan Anida. Aku mau nyaranin yang tentang pemblokiran akun sosial media untuk anak usia di bawah 16 tahun. Itu kan juga sama tuh, lagi viral juga isu-isunya. Oke. Berarti kita ambil 2 dulu aja ya teman-teman. Untuk topik yaitu ada opsi pertama dari Mas Fajar, yaitu tentang isu yang terbaru kemarin ini atau baru-baru ini, tentang penyiraman oleh seseorang yang tidak dikenal kepada seseorang aktivis lah. Terus yang kedua ada opsi dari saudari Anida, yaitu tentang pemblokiran akun media sosial yang dipegang oleh bocah ataupun anak usia dini di bawah umur 16 tahun. Oke, untuk opsi mungkin 2 dulu saja ya, jangan terlalu banyak. Voting. Untuk sekarang, apakah mau langsung pemilihan topik yang kedua tadi ataupun mau lanjut dulu kepada penugasan? Lanjut Atau penugasan dulu sebelumnya aja, nanti barangkali kita dari votingnya di WA. Gimana? Oke. Atau barangkali dari teman-teman ingin menjelaskan terlebih dahulu salah satu topik yang tadi sudah diopsikan. Mungkin izin Pak Moderator. Silakan. Izin ya mungkin Pak Moderator. Ini kan udah ada opsi itu mengenai pas isu yang ingin kita bahas. Nah, mungkin untuk pemilihan gitu di voting aja melalui grup WA gitu, grup ibadah gitu, dan juga ya ibadah aku pribadi nih ingin pandanganku terhadap dua kelas isu ini. Yang pertama barangkali bingung dan
kader gitu kan, teman-teman semua ini. Aku mau masuk pandangan nih terkait kelas isu ini. Pertama kan penyiraman air keras terhadap seorang aktivis oleh orang yang tidak dikenal. Nah, jadi sedikit gambaran, para aktivis ini adalah seorang yang mengkritisi atas kebijakan pemerintahan lepasnya. Nah, kenapa ibaratnya penyiraman air keras atas suruhan dari pemerintahnya atau bukan, ibaratnya itu kita juga masih belum tahu nih ibaratnya terkait gambar besarnya. Nah, yang kedua itu pemblokiran akun media sosial anak di bawah umur 16 tahun atau 16 tahun gitu kan ya. Nah, pandanganku itu mengapa gitu kan baru sekarang dijalankan, tidak dari dulu gitu kan ya. Seperti itu gambaran besarnya. Oke, baik, terima kasih atas penyampaiannya, Mas Fajar. Barangkali dari teman-teman ada lagi yang mau menyampaikan salah satu pendapatnya. Izin masuk moderator. Silakan. Mungkin barusan apa yang dijelasin sama Fajar itu tuh udah cukup ya. Jadi langsung dipetik aja kayak Setuju. gitu. Oke. Berarti untuk pemilihan kedua topik ini kita bahas lagi di grup WA, yaitu dengan teknis netting. Mungkin karena kedua opsi ini masih banyak yang harus kita analisis ataupun kita bicarakan lagi untuk tugas di PKN ini. Oke. Jadi untuk pertama pemilihan topik saya anggap setengah selesai. Lanjut saja kita ataupun langsung saja kita ke pembahasan penugasan tentang setiap orangnya buat tadi topik tersebut. Dari teman-teman barangkali ada yang mau mengopsikan. Aku Silakan. izin saran. Kan kita nih orangnya ada 4 nih. Nah, aku nyaranin Ya. dari keempat orang ini ada yang ngekoordinasiin, ada yang bikin edit dan upload, ada yang bikin PPT, sama ada yang riset tentang apa itu isu-isunya apa aja gitu. Tapi riset ini bisa jadi kita nyari juga gitu bareng-bareng gitu. Cuman yang riset nih kayak ada penanggung jawabnya dan lebih detail gitu nyarinya. Ada saran? Gimana? Boleh banget Kak Anida, saran yang sangat bagus ya. Terutama kita kan di kelompok terdapat 4 orang, dan penugasan juga yang sudah tadi dikatakan Kak Anida itu terdapat 4 penugasan yang dimana 1 orang 1 tugas. Tapi yang dimana itu tuh bukan yang intinya kita masih buat kerjasama lah, barangkali dari salah satu teman kita yang butuh bantuannya atau kita senantiasa gitu saling tolong menolong lah. Ya, setuju. Gitu. Berarti ada 4 penugasan, yaitu yang pertama ada koordinasi kelompok yang mempertanggungjawabkannya. Terus yang kedua ada untuk dokumen, yang kedua itu ada riset ya, dan yang terakhir itu ada yang bertugas untuk PPT. pembuatan PPT. Nah, di sini kan ada 2 nih, ada untuk PPT dan juga infografis. Kita milihnya yang mana? Oh iya. Aku sih kata aku mah PPT aja ya. Gimana? Kayaknya karena kita kan lebih sering buat PPT tuh. Ya PPT aja moderator, karena kita juga udah betul terbiasa gitu kan buat PowerPoint. Jangan khawatirkan kalau
infografi atau itu kan materi kan kayak Twitter atau timbul kebingungan untuk sementara ini lebih dahulu gitu kan seperti itu. Oke, baik. Nanti kita sepakati untuk pembuatan itu PPT, PowerPoint, tidak infografis. Oke, untuk penugasan sudah jelas, ada 4 penugasan, koor, dokumen, riset, dan juga pembuatan PPT. Barangkali dari teman-teman ada yang mau mengajukan ataupun menunjuk salah satu temannya untuk diposisikan di mana saja tempatnya. Izin masuk yang mau moderator. Oke, teman-teman, barangkali dari teman-teman ada yang mau menunjuk dari salah satu diposisikan. Izin ya moderator langsung mungkin supaya tidak bertele-tele ya, dan juga untuk mengefisiensi waktu gitu kan ya. Mungkin saya kasih langsung aja akan melihat sesuai porsinya atau kemampuan masing-masing nih ya teman-teman semuanya yang saya pandangan saya gitu kan ya. Mungkin untuk koor gitu kan dan ibaratnya koordinasi saudara moderator sendiri manajerial, dan untuk yang sesi dokumentasi atau yang mengupload itu dari tidak gitu kan. Dan untuk pembuatan PPT itu sudah dari Amanda, dan untuk riset sendiri yaitu saya pribadi gitu kan melihat kemampuannya masing-masing, tapi kita tetap gitu kan harus bekerja sama, tidak boleh saling pakai bersama lain gitu kalau saling membutuhkan atau saling ada yang dibingungkan gitu apa kita tanyakan buat kita bersama-sama gitu seperti itu. Setuju. Oke, baik, terima kasih. Ya kan kebetulan juga karena aku Berarti kan yang record juga kan, nanti aku yang upload juga. Terus kalau Fajar kan karena ya riset, dia yang nyaranin materinya kan. Karena tadi kita udah buka WA juga, kalau kita akhirnya ngambil yang sarannya Fajar. Nah terus kalau Najril setuju karena dia yang bikin link Zoom-nya, dia yang koordinasi semuanya. Jadi dia cocok jadi koordinator utama. Terus kalau Amanda karena dia lumayan pinter bikin PPT-nya. Jadi setuju. Oke, baik, berarti untuk penugasan di kelompok kita sudah jelas ya. Untuk koordinasi itu saya sendiri, untuk dokumen itu saudari Kak Anida, dan untuk riset saudara Fajar, dan untuk terakhir pembuatan PPT itu saudari Kak Amanda. Berarti disepakati ya? Sepakat. Ya, sepakat. Oke, sepakat. Oke, langsung saja kesimpulan ya. Pembahasan di malam ini yaitu ada 2 pemilihan